Halo Sobat Bijak, pernah merasa sudah memberi segalanya, waktu, tenaga, bahkan uang, tapi justru dimanfaatkan dan tidak dihargai? Seiring bertambahnya usia, kita memang jadi lebih dermawan. Tapi sayangnya, tidak semua orang layak menerima kebaikan itu. Kali ini kita akan membahas 4 tipe orang yang sebaiknya tidak Anda bantu di usia senja, karena mereka bisa menguras energi, membuat Anda merasa bersalah, bahkan merugikan secara finansial. Jangan sampai niat baik Anda malah jadi bumerang. Simak terus sampai akhir untuk melindungi ketenangan hidup Anda. Nomor 1, si tukang minta-minta. Beberapa orang dalam hidup punya kebiasaan yang melelahkan. Mereka terus meminta, tapi tak pernah memberi. Mereka muncul ketika membutuhkan bantuan, uang, waktu, perhatian, tapi ketika Anda dalam kesulitan, mereka lenyap begitu saja. Inilah yang disebut pengambil kronis. Jika Anda tidak berhati-hati, mereka bisa menguras energi dan sumber daya Anda tanpa merasa bersalah sedikit pun. Awalnya mereka mungkin tampak tulus. Mereka mengucapkan terima kasih, mengatakan akan membalas budi suatu saat nanti, membuat Anda merasa bahwa semua bantuan itu memang layak diberikan. Tapi lama-kelamaan, Anda mulai melihat pola yang menyebalkan. Mereka hanya muncul saat ada maunya, tidak pernah bertanya kabar, tidak pernah menawarkan bantuan, dan setiap percakapan selalu berpusat pada kebutuhan mereka, bukan Anda. Banyak orang dewasa yang sudah berumur merasa bahwa terus membantu adalah bentuk kebaikan yang seharusnya dihargai. Tapi kenyataannya, pengambil kronis tidak melihat kebaikan Anda sebagai sesuatu yang mulia. Mereka melihatnya sebagai celah yang bisa mereka manfaatkan terus-menerus. Mereka tidak tertarik untuk berubah, karena mereka tahu Anda akan tetap ada untuk menolong lagi dan lagi. Selama Anda terus memberi, mereka tidak akan pernah belajar tanggung jawab. Mereka tak merasa perlu berubah karena selalu ada seseorang yang akan membereskan masalah mereka. Dan ketika Anda mulai menetapkan batasan, mereka mungkin tersinggung atau memanipulasi perasaan Anda. Karena itulah satu-satunya cara mereka bisa bertahan. Jika Anda merasa sedang terjebak dalam hubungan seperti ini, jangan ragu untuk berhenti. Anda tidak perlu merasa bersalah. Menolak bukan berarti Anda berhenti peduli, tapi justru berarti Anda mulai peduli pada diri sendiri. Katakan saja dengan tenang, "Saya tidak bisa membantu saat ini." Itu sudah cukup. Dan ingat, kebaikan Anda pantas diterima oleh orang-orang yang juga tahu cara menghargainya. Nomor 2. Si manipulator emosional. Ada tipe orang dalam hidup yang tidak akan pernah secara langsung meminta bantuan, tapi justru membuat Anda merasa bersalah sampai Anda sendiri yang menawarkan bantuan. Mereka ahli dalam memainkan emosi, rasa bersalah, kasihan, bahkan kemarahan untuk membuat Anda merasa seolah-olah berhutang sesuatu. Ini bukan sekedar permintaan tolong biasa, ini adalah manipulasi. Biasanya mereka tidak berkata, "Bisakah kamu bantu aku?" Tapi mereka akan menarik nafas panjang, mengeluh samar lalu berkata, "Aku nggak tahu harus bagaimana lagi." Lalu menatap Anda seolah-olah satu-satunya penyelamat yang tersisa. Mereka tidak meminta, mereka memancing. Dan saat Anda menolak atau menarik diri, sikap mereka berubah. Mendadak dingin, pasif-agresif, atau malah menyalahkan Anda karena dianggap tidak peduli. Semua itu dilakukan agar Anda kembali menyerah dan menuruti kemauan mereka. Masalahnya, semakin Anda memberi, semakin mereka menuntut. Tidak ada ucapan terima kasih tulus, tidak ada penghargaan, hanya harapan demi harapan yang terus bertambah. Mereka menempatkan perjuangan mereka di tengah-tengah hubungan, seolah-olah tugas Anda adalah menyelamatkan mereka. Sementara itu, kebutuhan dan perjuangan Anda sendiri tidak pernah mereka lihat. Yang harus Anda sadari, hubungan yang sehat itu saling memberi dan menerima. Jika seseorang hanya muncul saat butuh, tapi menghilang saat Anda yang membutuhkan, itu bukan hubungan yang tulus, itu eksploitasi. Dan Anda tidak harus terus menjadi orang yang baik hati, jika itu berarti mengorbankan kesehatan mental Anda sendiri. Anda berhak menetapkan batasan. Anda berhak berkata tidak. Dan yang paling penting, Anda berhak memilih dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai Anda,
bukan hanya memanfaatkan Anda. Nomor 3, si pemboros sembrono. Uang bisa jadi topik sensitif, terutama saat menyangkut keluarga dan teman dekat. Banyak orang dewasa yang lebih tua merasa punya tanggung jawab moral untuk membantu orang yang mereka cintai, apalagi kalau orang tersebut sedang kesulitan keuangan. Tapi ada perbedaan besar antara menolong sementara dan menyelamatkan terus-menerus. Masalahnya muncul saat Anda berurusan dengan seseorang yang tak pernah belajar dari kesalahan. Mereka hidup di luar kemampuan, menumpuk utang, membeli barang-barang impulsif yang tak mereka butuhkan, dan ketika semuanya kacau, mereka datang kepada Anda. Awalnya, permintaan mereka terdengar masuk akal, mungkin untuk sewa, tagihan listrik, atau keadaan darurat kecil. Tapi lama-kelamaan, Anda mulai menyadari sebuah pola. Masalah keuangan mereka bukan karena nasib buruk, melainkan karena keputusan buruk yang diulang-ulang. Dan setiap kali Anda membantu, mereka semakin tergantung. Bukannya belajar memperbaiki diri, mereka malah makin nyaman karena tahu ada Anda yang akan menyelamatkan. Ini bukan lagi tentang bantuan. Ini soal Anda yang tanpa sadar memperkuat kebiasaan sembrono mereka. Berhati-hatilah. Orang seperti ini bisa perlahan menguras tabungan Anda, membuat Anda berada dalam posisi finansial yang lemah, sementara mereka tetap dalam siklus yang sama. Kenyataan pahitnya, Anda tidak bisa menyelamatkan orang yang menolak bertanggung jawab atas uang mereka sendiri. Berapapun Anda bantu, tidak akan pernah cukup, karena masalah utamanya bukan jumlah uang, tapi kurangnya disiplin dan komitmen untuk berubah. Terlalu banyak orang dewasa yang lebih tua mengorbankan masa pensiun mereka demi membantu orang lain yang sebenarnya tidak mau menolong diri sendiri. Mereka memberikan pinjaman yang tak pernah dibayar, merogoh tabungan pensiun demi orang yang butuh bantuan mendesak, dan akhirnya merekalah yang harus menanggung konsekuensinya. Ingat satu hal penting, orang yang Anda bantu hari ini belum tentu akan ada saat Anda sendiri kesulitan. Jika seseorang terus-menerus mengulangi kesalahan finansial dan berharap Anda jadi solusi instan mereka, Anda berhak penuh untuk berkata tidak. Anda tidak kejam, Anda realistis, karena pada akhirnya tanggung jawab utama atas keamanan dan kesejahteraan Anda ada di tangan Anda sendiri. Jangan merasa bersalah karena menjaga batas. Anda layak hidup dengan tenang dan aman. Nomor 4, sang korban abadi. Beberapa orang hidup seakan dunia selalu tidak adil kepada mereka. Apapun yang terjadi, mereka tidak pernah salah. Mereka selalu punya alasan kenapa hidup mereka tidak berjalan seperti yang diinginkan. Kenapa mereka tidak bisa maju, kenapa semuanya terasa berat, dan kenapa semua orang tampaknya mengecewakan mereka. Inilah yang disebut sebagai korban abadi. Mereka tampak seperti hanya butuh sedikit dorongan atau telinga yang mau mendengarkan. Mereka menceritakan betapa sulitnya hidup, betapa mereka selalu disalahpahami, dan bagaimana mereka terus-menerus menghadapi kemunduran. Di awal mungkin Anda merasa kasihan, Anda mencoba membantu, memberi nasihat, bahkan menawarkan solusi. Tapi lama-kelamaan Anda mulai menyadari sesuatu. Apapun yang Anda katakan, selalu ada alasan mengapa itu tidak akan berhasil. Mereka tidak benar-benar mencari jalan keluar. Mereka mencari validasi, pembenaran bahwa hidup mereka memang tidak adil dan mereka tidak perlu bertanggung jawab atas apapun. Setiap kali ada celah untuk perubahan, mereka menutupnya dengan keluhan baru. Setiap saran akan ditolak dengan, "Tapi kamu tidak mengerti keadaanku." Lama-lama Anda lelah. Karena kenyataannya mereka tidak mau berubah. Mereka ingin tetap dalam peran sebagai korban, karena dari situlah mereka mendapatkan perhatian, simpati, bahkan rasa identitas. Membantu orang yang tidak mau membantu diri sendiri adalah salah satu hal yang paling melelahkan secara emosional. Anda merasa seperti berjalan di treadmill yang tak pernah berhenti, bergerak tapi tidak kemana-mana. Dan semakin Anda berusaha, semakin Anda terseret ke dalam pusaran keluhan dan drama yang tidak pernah berakhir. Kabar buruknya, korban abadi tidak akan berubah sampai mereka benar-benar mau melihat ke dalam diri sendiri dan mengakui peran mereka dalam setiap masalah. Kabar baiknya, Anda tidak harus ikut terseret.
Anda boleh dan berhak untuk menjaga jarak. Anda tidak kejam karena berhenti memberi simpati. Anda tidak jahat karena memilih menjaga ketenangan pikiran Anda sendiri. Justru itu tanda bahwa Anda sadar tidak semua orang bisa diselamatkan, terutama mereka yang menolak diselamatkan. Pada akhirnya, hidup di usia senja seharusnya menjadi masa damai, bukan penuh beban dari orang-orang yang hanya menguras energi tanpa memberi apapun kembali. Jika Anda pernah merasa dimanipulasi, dimanfaatkan, atau terus-menerus merasa bersalah karena menetapkan batasan, sekaranglah waktunya untuk melindungi diri Anda. Pilih dengan bijak kepada siapa Anda memberi waktu, tenaga, dan hati Anda. Tidak semua orang pantas mendapatkannya. Penuaan yang bahagia dimulai dari keberanian untuk berkata tidak kepada mereka yang hanya membawa drama, manipulasi, dan pengurasan emosi. Kelilingi diri Anda dengan mereka yang menghormati Anda, menghargai batasan Anda, dan membawa ketenangan ke dalam hidup Anda. Komentar dan cerita Anda sangat berarti. Tinggalkan satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda akan menerapkannya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan jika Anda merasa video ini membantu. Dukungan Anda membuat kami terus berkarya.